Malam itu, langit Cempaka Raya seperti ikut menyimpan rahasia. Hujan turun perlahan, membasahi trotoar kosong dan jendela sebuah restoran yang masih menyala redup. Di balik kaca, seorang wanita duduk sendiri. Gaunnya sederhana, tapi tatapannya menyimpan masa lalu yang tidak sederhana. Dialah Larissa Dewantara, janda mantan istri pejabat terkenal yang pernah berkuasa dan juga berselingkuh. Sejak bercerai, hidup Larissa tak pernah benar-benar tenang. Nama baiknya rusak, teman menjauh, dan kota seolah hanya menatapnya dengan satu kata, aib. Namun di malam sunyi itu, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang seharusnya hanya lewat. Seorang pria dengan senyum hangat dan cincin di jari manisnya. Namanya Rendra Pratama, pria beristri yang datang hanya untuk urusan pekerjaan. Tapi siapa sangka, dari satu tumpangan pulang di tengah hujan, tumbuh sesuatu yang perlahan melawan logika dan moral. Cinta yang muncul tanpa diundang, tapi begitu kuat hingga sulit diabaikan. Namun, cinta seperti ini tak pernah berakhir bahagia. Satu rahasia akan membuka rahasia lainnya. Satu sentuhan bisa menghancurkan dua keluarga sekaligus. Dan pada akhirnya, Larissa harus memilih, menebus kesalahannya atau mempertahankan cinta yang membuatnya hidup kembali. Tapi pilihan apapun yang ia ambil akan selalu berujung pada kehilangan. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Langit Cempaka Raya malam itu seperti menyimpan rahasia. Hujan turun perlahan. Rintiknya menari di atas jalan yang licin, menciptakan simfoni sunyi yang hanya bisa didengar oleh hati yang kesepian. Di tengah dingin yang menggigit, lampu-lampu kota memantulkan cahaya keemasan di genangan air, seolah meniru kehidupan Larissa Dewantara, berkilau dari luar, tapi dingin dan kosong di dalam. Larissa duduk di pojok sebuah restoran kecil bernama Seruni Deli. Tempat yang dulu ramai, tapi kini hanya sesekali didatangi orang. Di hadapannya ada secangkir kopi hitam yang sudah lama dingin, tak disentuh sejak setengah jam lalu. Tangannya memegang sendok kecil, memutarnya pelan, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ke tahun-tahun ketika ia masih dikenal sebagai Ibu Larissa, istri pejabat yang disegani. Ia menarik nafas panjang. Kadang aroma kopi masih mampu mengingatkannya pada masa-masa di mana ia merasa hidup punya arah. Tapi kini semuanya terasa asing. Setelah perceraian, Larissa memilih meninggalkan rumah mewah, pesta gala, dan semua pujian palsu. Ia pindah ke Cempaka Raya, kota kecil di pinggiran pesisir, tempat tak seorang pun mengenalnya. Atau setidaknya, ia berharap begitu. Namun gosip lebih cepat dari angin. Bahkan di kota sekecil ini, nama Larissa Dewantara tetap dibisikkan di antara meja kopi.
Itu janda mantan pejabat itu kan? Katanya suaminya korupsi besar-besaran. Dia juga katanya selingkuh ya? Larissa pura-pura tak mendengar, tapi setiap bisikan seperti duri kecil yang menancap di hatinya. Malam itu ia datang ke restoran bukan untuk makan, tapi untuk menenangkan diri. Namun hidup, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk menguji seseorang yang sedang mencoba tenang. Pintu restoran terbuka. Angin dingin membawa aroma hujan dan wangi tanah basah. Seorang pria masuk dengan jas abu-abu basah sebagian. Rambutnya sedikit berantakan, tapi sorot matanya tajam dan hangat. Ia tampak gugup saat melihat Larissa. "Permisi, ini Ibu Larissa Dewantara." Suaranya lembut namun terdengar yakin. Larissa menoleh. "Ya, saya sendiri. Anda siapa?" "Rendra, Bu. Saya dikirim dari Dinas Pembangunan Daerah untuk membahas proposal kerjasama proyek sosial. Katanya Ibu yang mengelola yayasan pendidikan di sini." Larissa mengangguk pelan, sedikit terkejut. Ia memang memimpin yayasan kecil yang membantu anak-anak korban PHK di Cempaka Raya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa berguna lagi setelah semua kehancuran itu. "Oh ya, tentu. Silakan duduk, Pak Rendra. Maaf, saya kira Anda batal datang karena hujan." Rendra tersenyum tipis. "Saya hampir batal, Bu. Tapi entah kenapa, saya merasa harus tetap datang." Larissa membalas dengan senyum sopan. Tapi dalam hatinya ada sedikit keanehan yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin karena tatapan mata Rendra berbeda. Tidak menilai, tidak curiga. Hanya hangat. Mereka mulai membicarakan hal-hal formal. Program bantuan alat tulis, renovasi ruang belajar, laporan anggaran. Tapi di sela-sela percakapan, Larissa memperhatikan sesuatu. Rendra sering menatapnya. Bukan dengan tatapan laki-laki yang tertarik secara dangkal, tapi seperti seseorang yang sedang melihat seseorang yang pernah ia kenal di kehidupan lain. "Maaf saya lancang," ujar Rendra tiba-tiba. "Tapi saya merasa seperti pernah bertemu Ibu sebelumnya. Entah di mana." Larissa tersenyum samar. "Mungkin di berita?" Rendra menunduk cepat, malu. "Oh, maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potong Larissa lembut. "Saya sudah terbiasa." Hening sejenak. Hujan di luar makin deras, membingkai keheningan mereka dengan suara alam yang menenangkan. Rendra menatap keluar jendela lalu berkata pelan, "Kadang hidup suka aneh ya, Bu. Orang baik bisa jatuh, orang jahat bisa dipuja." Kalimat itu membuat Larissa menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu terasa seperti obat penenang yang sudah lama ia cari. "Bapak sudah menikah?" tanya Larissa tiba-tiba, mencoba mengubah suasana. Rendra tersenyum. "Sudah 5 tahun. Istri saya Laras, orangnya baik. Tapi belakangan ini hubungan kami agak dingin. Sibuk masing-masing." Ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu rasanya. Ketika dua orang yang dulunya saling mencintai, kini hanya berbagi atap dan keheningan. Percakapan mereka berlanjut.
kadang diselingi tawa kecil, kadang hanya diam. Tapi di antara keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Sesuatu yang bahkan keduanya tak mau akui. Rasa nyaman. Ketika hujan mulai reda, Larissa melihat jam tangannya. Sudah hampir jam 9. Anda tidak pulang? Rendra menatap keluar jendela. Mobil saya di bengkel. Saya naik ojek ke sini. Larissa menatap jalan yang masih becek. Naik ojek dalam cuaca begini? Tidak, tunggu. Ia berdiri, mengambil payung besar di pojok ruangan. Saya antar ke depan jalan besar. Mobil saya parkir di seberang. Rendra awalnya menolak, tapi Larissa bersikeras. Mereka keluar bersama, payung lebar di atas kepala. Langkah mereka menimbulkan cipratan kecil di genangan. Untuk pertama kalinya, Larissa tertawa kecil saat angin meniup rambutnya. Rendra ikut tersenyum. Dan entah bagaimana, semuanya terasa alami. Seperti dua orang yang tak sengaja menemukan kedamaian di tengah badai hidup masing-masing. Di depan mobil, Larissa membuka pintu. Terima kasih sudah datang malam ini. Maaf kalau tempatnya sederhana. Tidak masalah, Bu. Justru malam ini terasa istimewa. Istimewa? Rendra menunduk, sedikit tersenyum. Saya sudah lama tidak bicara dengan seseorang yang membuat saya merasa hidup. Ada jeda panjang. Hujan berhenti, udara lembab menyelimuti mereka. Larissa ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Mereka berdiri saling menatap, terlalu lama untuk sekadar perpisahan sopan, tapi juga terlalu singkat untuk disebut pertemuan takdir. Sebelum pergi, Rendra mengulurkan tangan. Sampai jumpa lagi, Bu, Larissa. Larissa meraih tangannya, hangat, tegas. Tapi dalam sentuhan singkat itu, ada getar halus yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dan ketika Rendra berjalan menjauh di bawah lampu jalan, Larissa menatap punggungnya lama sekali. Entah kenapa, langkah pria itu seperti meninggalkan jejak tak kasat mata di dalam dirinya. Malam itu Larissa pulang ke rumah kecilnya di pinggir kota. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang dulu pernah dicintai dengan megah, lalu ditinggalkan tanpa kata. Tapi kali ini, entah mengapa, ia merasa berbeda. Ada sesuatu yang hidup kembali dalam dirinya. Namun ia tak tahu bahwa perasaan kecil yang hangat itu akan menjadi api yang perlahan membakar seluruh hidupnya. Beberapa hari berlalu, tapi bayangan Rendra tak pergi dari pikirannya. Larissa mencoba sibuk dengan pekerjaan yayasan, menghadiri rapat, menulis laporan. Tapi setiap kali hujan turun, ia teringat malam itu. Tatapan hangat, tawa kecil, dan sentuhan yang terlalu singkat untuk dilupakan. Hingga suatu siang, ponselnya bergetar. Nomor tak terkenal. Bu Larissa, ini Rendra. Saya ada laporan tambahan untuk proyek kemarin. Boleh saya antar langsung ke tempat Ibu? Dan seperti itu, pintu yang seharusnya ditutup rapat mulai terbuka perlahan, tanpa mereka sadari. Di luar,
langit Cempaka Raya mulai gelap lagi. Seperti tahu badai yang sebenarnya baru akan menyala. Hujan kembali turun di Cempaka Raya. Entah kenapa, sejak malam pertemuan itu, Larissa mulai menantikan hujan seperti menantikan teman lama yang diam-diam mengerti isi hatinya. Setiap tetes yang jatuh di atap rumah kecilnya seolah membawa kembali bayangan pria yang tak sengaja mengguncang ketenangannya. Rendra Pratama. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Larissa sudah berusaha melupakannya, menyibukkan diri dengan anak-anak yayasan, menata dokumen, dan menulis laporan penggalangan dana. Tapi sesekali, pikirannya kembali melayang pada senyum Rendra yang hangat dan sorot matanya yang menenangkan. Ia bahkan sempat menegur dirinya sendiri di depan cermin. "Larissa, kau sudah cukup terluka. Jangan buka pintu itu lagi." Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, sesuatu yang seharusnya dilupakan justru selalu menemukan jalannya kembali. Siang itu cuaca mendung. Larissa sedang merapikan dokumen di ruang kerjanya yang kecil ketika ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini dengan Ibu Larissa?" Larissa terdiam sejenak. "Iya, benar. Ini siapa ya?" "Rendra, Bu. Maaf mengganggu. Saya ada laporan tambahan untuk proyek kemarin. Mungkin lebih baik saya antar langsung karena ada beberapa revisi dari pihak dinas." Larissa menelan ludah pelan. "Oh, baik. Saya di kantor yayasan sekarang. Kalau mau bisa datang sore ini." Dan sore itu langit benar-benar kembali muram, seperti mengulang hari mereka pertama kali bertemu. Rendra datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja biru muda, wajahnya tampak kelelahan tapi tetap ramah. Di tangannya ada map berisi berkas, tapi bukan itu yang lebih menarik perhatian Larissa, melainkan cara pria itu menatapnya. Bukan tatapan formal antara rekan kerja, tapi tatapan seseorang yang diam-diam sudah memikirkan banyak hal sejak pertemuan terakhir. "Silakan duduk, Pak Rendra." "Terima kasih, Bu. Boleh saya panggil Ibu Larissa saja?" "Tentu saja, kita sudah tidak sedang di rapat dinas, kan?" Percakapan mereka dimulai seperti biasa, tentang laporan keuangan, rencana proyek sosial, dan hal-hal teknis. Tapi lambat laun, pembicaraan mengalir ke arah yang lebih pribadi. Kenapa Ibu memilih tinggal di kota kecil seperti Cempaka Raya? Padahal Ibu bisa saja hidup nyaman di Jakarta atau Bandung. Larissa menghela napas pelan. Kota besar menyimpan terlalu banyak kenangan, Pak Rendra. Di sana, setiap sudut terasa seperti menuduh. Di sini, setidaknya saya bisa bernapas tanpa merasa dihakimi. Rendra menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kadang, orang cuma butuh tempat untuk mulai lagi ya, Bu." Larissa tersenyum samar. Dan tempat itu seringkali bukan rumah, tapi hati yang tenang. Hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, seperti memberi ruang pada dua hati yang diam-diam mulai berbicara tanpa kata. Waktu berjalan cepat sore itu. Tanpa disadari, jarum jam sudah hampir menunjuk pukul 5. Hujannya di luar belum reda, malah makin deras. Rendra menatap keluar jendela dan tersenyum kecut. Sepertinya
Saya harus menunggu agak lama di sini, Bu. Hujannya deras sekali. Larissa berdiri, menuangkan 2 cangkir teh hangat. Kalau begitu, temani saya sebentar. Sudah lama saya tidak punya teman bicara saat hujan. Rendra menerima teh itu. Terima kasih. Ia menatap Larissa lama, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Larissa merasa jantungnya berdebar aneh. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bertanya, "Istri Anda pasti khawatir kalau tahu Anda belum pulang." Rendra mengangguk pelan. "Iya, tapi belakangan ini, sejujurnya, kami jarang bicara." Larissa tak bertanya lebih lanjut, tapi Rendra melanjutkan, seolah butuh tempat untuk mengeluarkan isi hati yang selama ini ia pendam. "Dulu, kami saling memahami. Sekarang, rasanya seperti hidup dengan orang asing di rumah sendiri. Dia sibuk dengan usahanya, saya tenggelam dalam pekerjaan. Mungkin kami sama-sama lelah." Larissa menatap teh di tangannya. Ia tak berani menatap mata Rendra. "Saya pernah merasakan itu," katanya pelan. Saat 2 orang berhenti bicara, cinta perlahan berubah jadi kebiasaan yang dingin. Rendra menatapnya dalam diam. Dan dalam tatapan itu, Larissa tahu mereka berdua sedang berbagi luka yang sama. Waktu seolah melambat. Hujan menjadi lebih lembut. Angin membawa aroma tanah basah masuk lewat jendela kecil. Rendra dan Larissa hanya diam. Tapi keheningan itu terasa nyaman. Seperti 2 orang yang tak butuh kata-kata untuk saling mengerti. Rendra kemudian tertawa pelan. Lucu ya, kita baru 2 kali bertemu, tapi saya merasa seperti sudah mengenal ibu lama sekali. Larissa membalas dengan senyum tipis. Mungkin karena kita sama-sama pernah patah. Rendra menatapnya lama. Mungkin. Hening lagi. Lalu entah siapa yang mulai, mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Masa kecil, musik yang disukai, makanan favorit. Rendra bercerita bagaimana ia suka mengantar bantuan ke desa-desa terpencil. Larissa menceritakan anak-anak di yayasannya yang selalu memanggilnya Mama Lari. Mereka tertawa bersama. Tawa yang jujur, ringan, tanpa beban. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang samar tapi nyata. Keintiman yang perlahan tumbuh. Ketika hujan akhirnya berhenti, langit di luar mulai gelap. Rendra menatap jam tangannya, lalu berdiri. "Sudah malam, saya pamit dulu Bu Larissa. Terima kasih untuk tehnya dan obrolannya." Larissa mengangguk. "Sama-sama, hati-hati di jalan." Ia mengantar Rendra sampai pintu. Dan di sana, di bawah sinar lampu teras yang redup, terjadi sesuatu yang sederhana tapi menggetarkan. Rendra berbalik, menatap Larissa dan berkata pelan, "Boleh saya jujur?" Larissa menatapnya ragu. "Tentang apa?" Rendra menarik napas panjang. "Saya tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu pada diri ibu yang membuat saya ingin mengenal lebih jauh. Bukan karena ibu cantik atau terkenal, tapi karena entah kenapa saya merasa tenang saat dekat ibu." Kalimat itu menggantung di udara. Larissa membeku. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin menegur, ingin berkata bahwa kata-kata seperti itu berbahaya, tapi bibirnya keluh. Yang ia lakukan hanyalah tersenyum samar dan menjawab, "Kita sebaiknya tetap profesional, Pak Rendra." Rendra mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia tahu ada sesuatu yang baru saja berubah di antara mereka. Sejak hari itu, Rendra mulai sering datang. Awalnya dengan alasan pekerjaan,
revisi laporan, pembahasan rencana CSR, penyerahan berkas tambahan. Tapi lama-lama alasan itu hanya menjadi jembatan tipis untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Mereka mulai terbiasa bertemu, kadang hanya untuk minum kopi di sore hari, kadang untuk berbagi cerita tentang hidup, kadang hanya duduk berdua tanpa bicara. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Larissa untuk menyangkal perasaan yang tumbuh. Ia mulai menunggu pesan di pagi hari, berharap telepon berbunyi. Ia mulai memilih pakaian dengan lebih hati-hati setiap kali Rendra berjanji datang. Ia mulai tersenyum tanpa sebab. Namun, setiap kali malam tiba, rasa bersalah menekan dadanya. Ia menatap langit-langit kamar, berbisik, "Tuhan, aku tahu ini salah, tapi kenapa hati ini merasa hidup kembali?" Di sisi lain, Rendra juga mulai gelisah. Setiap kali pulang ke rumah, ia merasa hampa. Laras, istrinya, semakin sibuk dengan toko online miliknya. Jarang sempat bertanya kabar. Rumah terasa seperti tempat singgah, bukan rumah. Namun setiap kali ia bersama Larissa, ia merasa seperti dirinya yang dulu. Hangat, diperhatikan, dihargai. Sampai suatu malam, Laras mulai curiga. Ia mencium aroma parfum mahal di jas Rendra, aroma yang bukan miliknya. Ia tidak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya memandangi suaminya yang tertidur dan bertanya dalam hati, "Apa aku mulai kehilangan dia?" Sementara itu di rumah kecilnya, Larissa duduk di balkon menatap langit malam. Rendra baru saja pulang setelah membantu menyalurkan donasi untuk yayasan. Sebelum berpisah, ia sempat berkata pelan, "Kalau hujan turun lagi, boleh saya datang?" Larissa hanya tertawa kecil. "Asal jangan bawa alasan pekerjaan lagi." Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun di Cempaka Raya, seseorang akan mengetuk pintu rumah kecil di pinggir kota, membawa kehangatan dan dosa yang tumbuh dari kenyamanan yang tak seharusnya ada. Larissa tahu, ini salah. Tapi hati manusia kadang lebih keras kepala dari logika. Ia hanya bisa berdoa agar perasaan itu berhenti di sini. Namun dalam diam, takdir sudah menulis bab selanjutnya. Bahwa cinta terlarang itu baru saja dimulai. Malam turun perlahan di kota kecil Cempaka Raya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan bayangan lampu jalan yang memantul di genangan air. Larissa duduk di depan jendela, memeluk lututnya sambil menatap kosong keluar. Sudah 3 minggu sejak pertemuan terakhirnya dengan Rendra. 3 minggu penuh rasa rindu yang bersembunyi di balik doa dan kesibukan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak. Tapi setiap kali hujan turun, hatinya bergetar seperti anak kecil yang menunggu seseorang datang mengetuk pintu. Dan malam itu, seolah semesta mengerti, suara ketukan lembut terdengar 3 kali. Pelan, tapi pasti. Larissa menutup matanya sebentar. Ia tahu siapa yang berdiri di balik pintu bahkan sebelum membukanya. Rendra, suaranya nyaris berbisik. Pria itu berdiri di depan rumah dengan rambut sedikit basah, membawa 2 bungkus nasi goreng dan senyum kecil yang menenangkan. "Aku tadi lewat depan yayasan, lampunya masih nyala. Kupikir kamu belum tidur." Larissa hanya bisa menghela nafas. "Tahu-tahu ini tidak baik." Rendra mengangguk.
Aku tahu. Tapi kalau tidak menemuimu, rasanya seperti ada yang hilang. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pertahanan Larissa runtuh lagi malam itu. Ia mempersilakannya masuk, menyiapkan teh hangat seperti biasa, dan membiarkan keheningan mengisi ruangan selama beberapa detik. Mereka makan bersama tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan detik jam di dinding yang mengisi udara. "Bagaimana yayasanmu?" tanya Rendra akhirnya. "Anak-anak mulai latihan paduan suara. Minggu depan kami tampil di acara amal." Rendra tersenyum. "Kau selalu punya cara membuat dunia ini jadi sedikit lebih baik." Larissa menatapnya sebentar. "Dan kau selalu tahu cara membuatku merasa berarti." Ada jeda di antara kata-kata itu, jeda yang membuat keduanya saling menyadari sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka sebut, tapi keduanya tahu keberadaannya. Larissa cepat-cepat berdiri. "Aku buatkan kopi ya." Namun sebelum ia beranjak jauh, tangan Rendra menahan pergelangan tangannya. Lembut, tapi cukup kuat untuk membuatnya berhenti. "Larissa." Hanya itu yang Rendra ucapkan. Tapi cara ia menyebut nama itu membuat seluruh tubuh Larissa bergetar. Ia menunduk, berusaha melepaskan tangannya. Tapi Rendra tak langsung melepaskannya. "Aku tahu ini salah," Rendra berbisik. "Tapi aku juga tahu aku belum pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya." Larissa menarik tangannya perlahan, menatap pria itu dengan mata yang berair. "Rendra, jangan katakan itu. Kau punya istri, keluarga, masa depan. Aku tidak ingin jadi alasan seseorang terluka lagi." Rendra menghela napas panjang. "Aku tidak berniat menyakitimu, Larissa. Aku hanya ingin jujur. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku." Kata-kata Rendra malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perasaan yang tumbuh diam-diam tapi pasti. Mereka mulai saling bertukar pesan setiap pagi. Bukan pesan romantis, hanya sapaan sederhana. "Sudah sarapan?" atau "Hati-hati di jalan." Namun bagi Larissa, setiap pesan itu terasa seperti cahaya kecil yang menuntunnya melewati hari-hari yang sepi. Di sisi lain, Rendra mulai menemukan alasan baru untuk tersenyum. Ia mulai pulang lebih larut, berdalih ada pekerjaan tambahan. Laras, istrinya, semakin curiga, tapi ia memilih diam, menunggu waktu membuka semuanya. Hingga suatu hari, waktu itu benar-benar datang. Sabtu sore, yayasan tempat Larissa bekerja mengadakan acara amal. Banyak pejabat hadir, termasuk kepala dinas tempat Rendra bekerja. Dan tanpa Larissa tahu, Laras, istri Rendra, juga datang mewakili komunitas perempuan setempat. Larissa mengenakan kebaya sederhana warna krem. Ia tampak anggun, seperti sosok yang keluar dari lukisan. Rendra datang mengenakan batik, dan ketika mata mereka bertemu di tengah keramaian, waktu seolah berhenti. Senyum kecil muncul di wajah Larissa, tapi Rendra hanya bisa membalas dengan tatapan cepat. Takut ada yang memperhatikan. Namun takdir sepertinya memang senang bermain di atas garis rahasia. Sebab beberapa menit kemudian, Laras menghampiri Larissa. "Selamat sore, Bu Larissa. Saya Laras, istri Rendra." Nada suaranya sopan, tapi matanya tajam seperti pisau yang menyelidik. Larissa sempat terkejut, tapi dengan cepat menenangkan diri. "Oh, senang sekali akhirnya bisa bertemu. Suami Anda banyak membantu kegiatan kami." Laras tersenyum tipis. "Ya, saya tahu.
Akhir-akhir ini beliau sering lembur demi kegiatan sosial seperti ini. Senyum itu terasa dingin, seperti salju yang menutupi bara. Rendra yang melihat dari kejauhan langsung tahu sesuatu tidak beres. Namun, sebelum ia bisa mendekat, Lara sudah berpamitan, meninggalkan Larissa yang tiba-tiba merasa seluruh dunia menatapnya. Malamnya, Larissa duduk di beranda rumahnya. Angin dingin meniup rambutnya, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terbuka. Dan saat itu terjadi, bukan hanya ia yang akan terluka, tapi juga orang-orang yang tak bersalah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rendra. Maaf tentang tadi siang, aku gak nyangka dia datang. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Larissa menatap layar lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin menjawab, tapi jari-jarinya tak bergerak. Ia menulis, menghapus, menulis lagi, lalu akhirnya mengirimkan satu kalimat. Mungkin kita memang harus berhenti di sini. Namun pesan balasan datang cepat. Kalau berhenti itu mudah, aku sudah melakukannya sejak pertama kali melihatmu. Larissa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu pertarungan batin ini belum selesai. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai yang tenang. Rendra mulai jarang datang, tapi bayangannya justru semakin kuat di kepala Larissa. Ia mencoba fokus pada yayasan, tapi setiap kali melihat anak-anak tertawa, ia justru teringat tawa Rendra yang dulu membuatnya merasa hidup. Suatu sore, seorang anak yayasan bernama Naya bertanya polos, "Mama Lari, kenapa kalau hujan, Mama selalu sedih?" Larissa tersenyum dan memeluk Naya. Karena hujan selalu mengingatkan Mama pada sesuatu yang tidak bisa Mama miliki. Jawaban itu sederhana, tapi cukup menggambarkan seluruh isi hatinya. Suatu malam, Rendra datang tanpa kabar. Ia tampak lelah, wajahnya murung. Larissa membuka pintu dengan terkejut. "Ada apa, Rendra?" Pria itu menatapnya dengan mata merah. "Aku bertengkar dengan Laras." Larissa menahan nafas. "Tentang aku?" Rendra mengangguk pelan. "Dia tahu. Katanya aku berubah sejak mengenalmu." Larissa menutup mulutnya dengan tangan. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti badai. "Aku minta maaf, Rendra. Aku tidak pernah ingin menghancurkan rumah tanggamu." Rendra mendekat, menatapnya dengan mata yang lelah tapi jujur. "Kau tidak menghancurkannya, Larissa. Rumah itu sudah retak jauh sebelum kau datang." Hening. Lalu Rendra menambahkan dengan suara gemetar, "Tapi kau satu-satunya yang membuatku ingin memperbaiki diriku." Larissa menatapnya lama. Air matanya jatuh. "Dan aku satu-satunya yang akan selalu menyesal mencintaimu." Malam itu mereka tidak bicara lagi. Rendra duduk lama di beranda, menatap langit tanpa bintang. Sementara Larissa menatap cangkir teh yang sudah dingin. Hubungan mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing di tengah laut. Saling mencari cahaya, tapi sadar bahwa setiap langkah mendekat hanya akan membawa keduanya tenggelam. Rendra akhirnya berdiri. "Aku harus pulang." Larissa mengangguk tanpa suara. Namun sebelum ia melangkah keluar, Rendra menatapnya sekali lagi dan berkata pelan, "Kalau takdir mempertemukan kita di waktu yang salah, mungkin itu karena Tuhan ingin mengajarkan kita arti kehilangan yang sesungguhnya." Larissa tak sanggup menjawab.
Ia hanya memandangi punggung Rendra yang perlahan menjauh, membawa pergi separuh hatinya bersama langkah itu. Malam itu, hujan turun lagi. Larissa berdiri di depan jendela menatap air yang menetes perlahan di kaca. Ia teringat semua, senyum Rendra, tatapannya, kata-kata yang pernah menenangkannya. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, Larissa berdoa dengan suara bergetar. Tuhan, jika cinta ini salah, tolong beri aku kekuatan untuk melepaskannya. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku ingin tetap bisa mencintaimu dengan tenang. Hujan terus turun, seolah ikut menangis bersama seseorang yang sedang belajar mencintai dengan cara yang paling menyakitkan. Melepaskan tanpa membenci. Dan di kejauhan, Rendra juga duduk di mobilnya menatap lampu rumah Larissa dari jauh. Ia tidak mengetuk pintu kali ini. Ia hanya berbisik lirih. Maafkan aku, Larissa. Mungkin mencintaimu adalah takdir yang indah, tapi bukan untuk dimiliki. Cempaka Raya selalu tampak indah dari luar. Jalan-jalan bersih, taman terawat, dan warganya ramah menyapa. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tak terlihat. Bisikan. Bisikan yang menyebar lebih cepat dari angin, lebih tajam dari pisau, dan lebih sulit dihentikan daripada hujan yang jatuh di bulan November. Dan kali ini, nama yang berputar di antara bisikan itu adalah Larissa Dewantara. Pagi itu, Larissa datang ke yayasan seperti biasa. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang warna krem. Senyumnya tetap hangat, tapi langkahnya terasa lebih berat. Sejak malam terakhir bersama Renda, ia mencoba mengalihkan diri dengan kesibukan. Namun, perasaan bersalah masih menempel seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Di ruang tengah yayasan, para ibu-ibu relawan tampak berbisik. Ketika Larissa masuk, percakapan mereka berhenti mendadak. Beberapa menunduk, yang lain pura-pura sibuk mengatur dokumen. Larissa menatap mereka sejenak, berusaha tidak mempermasalahkan. Tapi batinnya tahu, sesuatu sedang berubah. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan, "Pagi Bu Sari, Bu Intan, anak-anak sudah datang?" Salah satu menjawab cepat, "Sudah Bu, tapi tadi ada yang menanyakan Anda." Larissa mengernyit. "Siapa?" "Perempuan, katanya mau bertemu langsung." Sebelum Larissa sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah sepatu terdengar dari pintu. Dan di sana, berdiri seseorang yang membuat jantung Larissa seolah berhenti berdetak. Laras. Perempuan itu tampak anggun seperti biasanya. Berbalut blazer krem dan tas hitam di tangannya, ia berdiri dengan senyum yang terlalu tenang untuk tidak mencurigakan. "Selamat pagi, Bu Larissa," sapanya. Nada suaranya lembut, tapi tajam. "Kita bisa bicara sebentar?" Ruangan menjadi sunyi. Larissa menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Mari ke ruanganku." Begitu pintu tertutup, keheningan berubah menjadi tekanan yang hampir bisa dirasakan di udara. Laras meletakkan tasnya perlahan di meja, menatap Larissa lurus. "Aku tidak akan berlama-lama. Aku hanya ingin satu hal, kejujuran." Larissa mencoba tenang. "Kejujuran tentang apa, Bu Laras?" Tatapan itu tajam menembus dirinya. "Tentang suamiku, tentang kamu dan Rendra."
Larissa menarik napas panjang, tapi suaranya tetap lembut. Aku dan suami Anda hanya bekerja sama dalam beberapa kegiatan sosial. Laras tersenyum miring. Kalau hanya bekerja sama, kenapa suamiku mulai pulang larut malam? Kenapa ada pesanmu di ponselnya pukul 2 pagi? Kenapa dia menyebut namamu dalam tidurnya? Kata-kata itu menusuk seperti belati. Larissa tidak bisa menyangkal. Air matanya menggenang, tapi ia menatap Laras dengan jujur. Saya minta maaf, tidak seharusnya semua ini terjadi. Laras terdiam sesaat lalu berkata dingin. Kau tahu, aku hampir tidak marah lagi padanya. Tapi padamu, aku tidak tahu harus merasa apa. Kau janda mantan pejabat, punya segalanya. Kenapa harus laki-laki beristri seperti dia? Larissa menunduk, suaranya gemetar. Saya tidak memilih perasaan ini. Justru saya berusaha melawannya setiap hari. Namun Laras tidak mendengarkan. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Larissa terakhir kali. Kamu tidak akan bisa melawan kata orang. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, kata orang itu mulai bergulir di seluruh kota. Desas-desus bermula dari obrolan warung kopi, lalu menjalar ke arisan ibu pejabat, lalu ke media sosial lokal. Orang-orang mulai menyebut nama Larissa dan Rendra dalam satu kalimat yang sama. Mereka menulis, janda mantan pejabat rebut suami orang. Ada yang lebih kejam lagi, perempuan tak tahu malu yang pura-pura dermawan. Larissa membaca semuanya diam-diam malam itu. Dari layar ponselnya, tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap notifikasi yang muncul seakan menggores luka baru. Rendra menelepon berulang kali, tapi ia tidak menjawab. Ia tahu, semakin mereka bicara, semakin besar badai yang datang. Keesokan harinya, yayasan tempat Larissa bekerja mendapat surat resmi dari sponsor utama. Isi surat itu sederhana, tapi menghancurkan. Kerjasama dihentikan sementara waktu karena alasan reputasi. Larissa memegang surat itu dengan tangan gemetar. Bu Intan, salah satu relawan lama, mendekat dan berbisik. Saya tahu Bu Larissa, orang bisa salah paham, tapi kami juga takut kalau yayasan kena imbasnya. Larissa mengangguk lemah. Saya mengerti Bu, mungkin saya yang harus mundur dulu. Dan sore itu, di bawah langit cempaka raya yang mendung, Larissa berjalan meninggalkan yayasan yang ia bangun dengan cinta. Langkahnya pelan, tapi matanya basah. Ia merasa seperti kehilangan segalanya lagi. Reputasi, pekerjaan, dan mungkin cinta yang pernah membuatnya hidup. Malamnya, Rendra datang. Ia tampak kacau. Wajahnya penuh kecemasan. Begitu Larissa membuka pintu, Rendra langsung memeluknya. Aku minta maaf Larissa. Aku janji akan jelaskan semuanya ke mereka. Larissa melepaskan pelukan itu perlahan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Rendra. Orang sudah punya kesimpulan mereka sendiri. Rendra menatapnya putus asa. Aku gak bisa biarin kamu sendirian hadapi ini. Larissa menatapnya lama, lalu berkata lirih. Kau sudah punya keluarga. Pergilah. Jagalah rumahmu. Aku tidak mau jadi alasan anakmu kehilangan ayahnya. Suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar seperti irama duka yang mengiringi keputusan berat. Rendra menggenggam tangan Larissa sekali lagi. Kau tahu aku mencintaimu kan? Larissa tersenyum getir. Dan justru karena aku tahu,
Aku harus melepaskanmu. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, penuh sunyi. Larissa jarang keluar rumah. Ia mulai menulis diari, tempat ia menumpahkan semua yang tak bisa diucapkan. Dalam salah satu halamannya, ia menulis, "Aku pernah jadi istri pejabat, hidup dengan kemewahan tapi kosong. Lalu aku jadi janda, kehilangan segalanya, tapi belajar arti tenang. Kini aku jatuh cinta lagi, tapi harus membayar dengan nama baik. Mungkin cinta bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dikenang." Namun dunia tidak membiarkan luka itu sembuh dengan cepat. Suatu pagi, Larissa menerima surat panggilan dari kantor polisi. Laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Laras. Ia datang dengan tangan gemetar. Di ruang pemeriksaan, petugas bertanya lembut tapi tegas. "Ibu Larissa, apakah benar Anda menjalin hubungan pribadi dengan suami orang?" Larissa menatap lurus ke depan. Suaranya lirih tapi penuh keberanian. "Saya tidak akan menyangkal bahwa kami saling dekat. Tapi saya tidak pernah bermaksud menghancurkan rumah tangga siapapun." Petugas itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin karena di balik mata Larissa, ia melihat bukan kesombongan, tapi penyesalan yang tulus. Setelah pemeriksaan selesai, Larissa melangkah keluar kantor polisi. Di depan gerbang, wartawan lokal sudah menunggu. Mikrofon dan kamera diarahkan padanya. "Ibu Larissa, apakah benar Anda menjalin hubungan pribadi dengan suami orang? Apakah ini balas dendam karena masa lalu Anda sebagai istri pejabat?" Larissa berhenti sebentar, menatap kamera dengan mata lelah tapi tetap tenang. "Saya tidak merebut siapapun. Kadang cinta datang di waktu yang salah, tapi bukan berarti kita tak punya hati. Saya hanya ingin tenang, bukan terkenal." Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih memanggil-manggil namanya. Malam itu, Larissa menyalakan lilin kecil di meja makan. Ia duduk sendirian, memandangi nyala api yang bergoyang pelan. Hujan turun lagi. Dan di tengah gemericik itu, terdengar notifikasi pesan masuk. Dari Rendra. "Aku akan pindah keluar kota. Aku nggak bisa lihat kamu diserang terus. Tapi percayalah, aku akan selalu mendoakanmu dari jauh." Larissa menatap layar ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mengetik satu kalimat pendek. "Pergilah, tapi bawa doa ini bersamamu." Ia menekan kirin, lalu menutup ponselnya. Air matanya jatuh ke atas meja, menyatu dengan tetes hujan yang menetes dari atap. Dan malam itu, Larissa tahu ia baru saja menghilangkan seseorang lagi. Tapi kali ini bukan karena kesalahan, melainkan karena keberanian untuk berhenti. Namun, seperti biasa, takdir belum selesai bermain. Di tengah kesepiannya, seseorang mengetuk pintu, pelan tapi pasti. Larissa ragu membuka. Dan ketika pintu terbuka, yang berdiri di sana bukan Rendra, tapi Dimas, mantan sopir keluarga pejabat tempat Larissa dulu tinggal. Satu-satunya orang yang tahu rahasia masa lalunya yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Senyum Dimas samar, tapi tatapannya penuh makna. "Sudah lama, Ibu Larissa. Mungkin ini saatnya semua kebenaran keluar." Larissa menatapnya terkejut. Tak tahu bahwa kedatangan pria itu malam itu akan mengubah segalanya. Tentang masa lalunya, tentang Rendra,
dan tentang siapa yang sebenarnya menjadi korban dari cinta terlarang itu. Malam itu, udara Cempaka Raya terasa lebih dingin dari biasanya. Larissa menatap sosok di depan pintu rumahnya dengan mata membulat. Dimas, sopir keluarga mantan suaminya, yang dulu menghilang setelah semua skandal rumah tangganya mencuat ke publik. Sosok yang dulu setia, diam, dan nyaris tak bersuara. Kini berdiri di depannya, basah oleh hujan, membawa tas kecil dan ekspresi yang tak bisa ditebak. Antara rindu, penyesalan, atau mungkin kebenaran yang belum sempat terucap. "Dimas," suara Larissa bergetar. "Kenapa kau ada di sini?" Pria itu tersenyum tipis. "Sudah lama, Bu. Saya harus bicara. Ada hal yang Ibu perlu tahu. Tentang semuanya." Larissa terpaku. Ia menyingkir memberi jalan, dan Dimas melangkah masuk, menatap sekeliling rumahnya dengan mata yang sayu. Rumah itu sederhana, jauh berbeda dari rumah megah tempat ia dulu bekerja. Tapi entah kenapa, suasana di dalamnya terasa lebih hidup, lebih manusiawi. Mereka duduk berhadapan di meja makan, lilin kecil di antara mereka bergoyang lembut, memantulkan cahaya ke wajah yang kini penuh kenangan. Larissa membuka percakapan dengan hati-hati. "Dimas, kau bilang ada sesuatu yang harus ku ketahui. Tentang apa?" Dimas menatap meja lalu mengangkat kepalanya perlahan. "Tentang Pak Darmawan. Tentang alasan sebenarnya kenapa Ibu diceraikan." Kalimat itu membuat Larissa membeku. Selama ini ia hanya tahu versi yang disebarkan media, bahwa dirinya diceraikan karena ketidaksetiaan dan hubungan dengan pihak luar. Ia sudah lama berhenti membela diri. Ia sudah terlalu lelah. Tapi kini, seseorang datang membawa sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Larissa menatapnya tajam. "Kau tahu sesuatu yang tidak ku ketahui?" Dimas mengangguk pelan. "Saya tahu semuanya, Bu. Saya yang dulu sering disuruh antar surat, dengar percakapan di ruang kerja, lihat sendiri bagaimana Pak Darmawan menjalankan hidupnya di balik layar." Larissa menggenggam tangannya sendiri di atas meja. "Katakan, Dimas, aku butuh tahu." Dimas menarik napas panjang seolah sedang mempersiapkan diri membuka luka lama. Semua orang mengira perceraian itu karena Ibu berselingkuh. Tapi yang sebenarnya, Pak Darmawan, dia sudah lama berhubungan dengan wanita lain. Dan bukan satu, Bu. Ada beberapa. Larissa menutup mulutnya, menahan tangis. "Tapi kenapa dia menyalahkanku?" "Karena ada dokumen," jawab Dimas lirih. "Dokumen yang bisa menjatuhkan reputasinya. Dan Ibu yang tahu keberadaannya." Larissa memejamkan mata. Ingatan lama berputar cepat. Ya, ia ingat. Beberapa minggu sebelum perceraian, ia menemukan dokumen proyek fiktif yang ditandatangani atas nama perusahaan milik suaminya, termasuk daftar transfer ke rekening yang mencurigakan. Ia mengkonfrontasi Darmawan waktu itu, tapi malah ditampar dan diusir. Dan keesokan harinya, berita tentang perselingkuhan Larissa tersebar ke media. Semuanya terlalu rapi, terlalu mudah untuk dipercaya. "Jadi, itu semua jebakan?" tanya Larissa dengan suara hampir tak terdengar. Dimas mengangguk. "Ibu dikorbankan untuk menyelamatkan nama besar Pak Darmawan. Saya ingin bicara waktu itu, tapi ancamannya terlalu besar. Saya takut, Bu." Larissa menunduk.
Air matanya jatuh ke atas meja. Selama bertahun-tahun ia menanggung malu karena kebohongan. Kini, mendengar kebenaran membuat luka lama itu terbuka. Tapi anehnya, terasa sedikit lega. Ia berbisik, "Kenapa baru sekarang kau datang?" Dimas terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan mata yang berkaca. "Karena saya baru kehilangan seseorang, Bu. Ibu saya meninggal 2 minggu lalu. Dan sebelum meninggal, dia bilang, 'Jangan mati dengan dosa diam.' Jadi saya datang." Larissa menatap pria itu lama sekali. Hening. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih, Dimas. Kau datang bukan untukku saja, tapi untuk kebenaran." Malam itu, mereka bicara lama sekali tentang masa lalu, tentang kebohongan, dan tentang semua hal yang pernah hilang. Larissa tahu ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang mendekati keadilan batin. Namun seperti semua hal yang datang terlambat, kebenaran juga membawa beban baru, pilihan. Keesokan harinya, Larissa duduk di ruang tamu memegang map berisi dokumen yang baru diberikan Dimas. Bukti-bukti penggelapan, tanda tangan palsu, dan surat rahasia dari tangan kanan mantan suaminya. Jika ia menyerahkan ini ke media, nama baiknya bisa pulih. Tapi reputasi keluarga Darmawan akan hancur, termasuk anak-anak mereka yang selama ini tak pernah tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Dan di tengah kebimbangan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rendra. "Aku dengar kau diserang lagi di media. Aku akan datang." Larissa menatap layar ponselnya lama. Hatinya bergetar. Ia belum siap bertemu Rendre lagi. Tapi bagian dirinya yang paling rapuh selalu merindukan sosok itu. Sore itu, Rendra benar-benar datang. Ia mengenakan kemeja abu dan wajah yang lelah. Namun tatapannya tetap sama. Lembut dan menenangkan, seolah-olah tidak ada yang berubah. Larissa menyambutnya dengan senyum kecil. "Kau seharusnya tidak ke sini." Rendra menggeleng. "Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tahu kamu sedang dalam masalah." Ia duduk, lalu menatap map di meja. "Itu apa?" Larissa menatapnya ragu. "Kebenaran tentang masa laluku, tentang kenapa aku bercerai." Rendra membuka map perlahan, matanya melebar membaca isinya. "Larissa, kalau ini sampai keluar, banyak nama besar yang bisa tumbang." Larissa menatapnya tenang. "Aku tahu, tapi mungkin sudah waktunya semua ini berakhir." Rendra terdiam. Ia tahu betapa dalam luka Larissa. Tapi ia juga tahu betapa kejam dunia yang akan mereka hadapi jika ini disebarkan. "Kalau kamu bongkar ini," katanya pelan, "bukan cuma dia yang hancur. Kamu juga akan dituduh balas dendam. Mereka tidak peduli kebenaran. Mereka hanya butuh cerita." Larissa menunduk, menatap tangannya yang gemetar. "Mungkin memang itu takdirku, Rendra. Jadi cerita yang disalahpahami orang." Rendra menghela napas panjang, lalu menggenggam tangannya. "Aku tidak mau lihat kamu terluka lagi." Larissa menatapnya dalam. "Kau sudah banyak terluka juga, Rendra. Istrimu, keluargamu." Rendra menunduk. "Laras pergi.
Dia ajak anak-anaknya tinggal di rumah ibunya. Katanya, "Aku harus memilih, mereka atau kamu." Larissa menutup mata. "Dan kau memilih siapa?" Rendra tidak menjawab. Hanya diam lama, lalu berkata lirih, "Aku memilih menyesal karena cinta kita tidak bisa dimenangkan tanpa menghancurkan yang lain." Air mata Larissa kembali jatuh. Ia tahu cinta mereka sudah tidak punya tempat di dunia yang mereka jalani. Namun di balik luka itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Keberanian untuk berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncangkan Cempaka Raya. Sebuah laporan anonim tentang korupsi di perusahaan milik mantan pejabat Darmawan muncul di media nasional. Semua bukti tertulis, lengkap, dan akurat. Larissa membaca berita itu dari ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tak pernah mengirim dokumen itu kemanapun. Hanya ada satu orang yang sempat memegangnya selain dirinya. Rendra. Dadanya sesak. Ia tahu Rendra hanya ingin menolong, tapi langkah itu justru membuka neraka baru. Nama Larissa kembali trending di media sosial. Kali ini bukan karena gosip cinta, tapi karena dugaan pembalasan dendam. Teleponnya berdering tak henti-henti. Dari wartawan, dari mantan rekan yayasan, bahkan dari pengacara yang menanyakan apakah ia bersedia menjadi saksi utama. Larissa duduk di lantai ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Ia tidak tahu harus bersyukur atau marah. Kebenaran akhirnya muncul, tapi kenapa rasanya justru makin hancur? Malamnya, Rendra datang lagi. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Aku tahu kau marah," katanya pelan. "Tapi aku tak bisa diam lihat kamu diinjak terus." Larissa menatapnya tajam. "Aku tidak minta jadi pahlawan, Rendra. Aku cuma ingin tenang. Aku ingin hidup tanpa dibayangi siapapun." Rendra mendekat. "Aku lakukan ini demi kamu." Larissa menggeleng. Air matanya jatuh. "Tidak, Rendra. Kamu lakukan ini demi menebus rasa bersalahmu." Mereka saling menatap lama. Dan dalam tatapan itu, ada cinta yang besar, tapi juga kelelahan yang dalam. Seolah dua jiwa yang saling mencintai, tapi sudah kehabisan alasan untuk tetap bersama. Larissa akhirnya berkata pelan, "Pergilah, Rendra. Dunia ini sudah terlalu kejam untuk kita. Aku sudah cukup kehilangan untuk tahu bahwa cinta sejati kadang harus dikubur agar tidak membunuh lebih banyak orang." Rendra menunduk, menangis tanpa suara. Ia memeluk Larissa untuk terakhir kalinya. Pelukan yang hangat, tapi penuh perpisahan. Dan saat ia keluar dari rumah malam itu, Larissa tahu, itulah akhir dari cinta mereka yang terlarang. Larissa duduk lama di dekat jendela, menatap hujan yang turun lagi. Suara hujan kini bukan lagi kenangan tentang cinta, tapi lagu perpisahan yang tenang. Ia tahu kebenaran sudah terungkap. Ia tahu luka tak akan hilang secepat itu. Namun di balik semua itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Kekuatan untuk bertahan, untuk memaafkan, dan untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya malam itu. "Cinta bisa disalahpahami, tapi kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul, meski kadang harus menghancurkan segalanya dulu."
Larissa menutup bukunya pelan, meniup lilin di meja. Gelap. Tapi kali ini, gelap itu tak menakutkan. Karena akhirnya ia berdamai dengan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Larissa tersenyum. Bukan karena cinta yang datang, tapi karena luka yang akhirnya berhenti menyiksa. Langit Cempaka Raya sore itu berubah warna menjadi kelabu. Awan menggantung berat seperti menahan sesuatu yang tak ingin jatuh. Mungkin hujan, atau mungkin rahasia yang terlalu lama disimpan dunia. Larissa berdiri di balkon rumahnya, menatap jauh ke jalan sepi di bawah. Sejak berita tentang kebobrokan Darmawan tersebar, teleponnya tak pernah berhenti berdering. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang mengutuk, ada pula yang sekadar ingin tahu gosip. Tapi yang paling membuat dadanya sesak adalah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang muncul sejak kemarin. Kau pikir kebenaran itu gratis, Larissa? Bersiaplah membayarnya. Ia sudah memblokir 1, 2, 3 nomor, tapi pesan serupa terus datang dari nomor berbeda. Nada ancamannya tenang, bahkan dingin, seperti seseorang yang mengenalnya terlalu baik. Hari itu Larissa mencoba tetap menjalani rutinitas. Ia pergi ke yayasan tempat ia mengajar anak-anak. Tapi suasana sudah tak sama. Beberapa orang menyapanya dengan kikuk, ada yang menatap dengan kagum, tapi tak sedikit pula yang berbisik di belakang. Katanya, dia dulu rebut suami orang. Tapi ternyata mantan suaminya yang busuk kan? Iya, tapi tetap saja perempuan yang berurusan dengan gosip seperti itu pasti ada salahnya. Bisikan itu menyelinap masuk ke telinganya seperti serpihan kaca kecil, tak terlihat tapi menyakitkan. Namun Larissa tetap tersenyum di depan anak-anak, mengajar dengan suara lembut seperti biasa. Ia tahu, satu-satunya tempat di mana ia masih bisa bernafas dengan tenang hanyalah di ruangan kecil itu, di antara tawa polos anak-anak yang belum mengerti betapa kejamnya dunia orang dewasa. Sore harinya, Larissa menerima tamu tak terduga. Seorang pria berpakaian rapi mengenakan jas gelap, memperkenalkan diri sebagai Bayu Santoso, pengacara perusahaan tempat mantan suaminya dulu bekerja. Bu Larissa, katanya sopan namun tegas. Kami hanya ingin memastikan satu hal. Dokumen yang bocor ke media, apakah benar berasal dari Anda? Larissa menatapnya dengan mata tajam. Dan kalau iya? Bayu tersenyum kaku. Maka pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum, tuduhan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, bahkan mungkin penyalahgunaan dokumen rahasia. Larissa menahan diri agar tidak tertawa getir. Lucu, ketika mereka korupsi, tidak ada hukum yang bicara. Tapi ketika aku mencoba meluruskannya, kalian tiba-tiba jadi pencinta keadilan. Bayu menunduk sedikit, suaranya menurun. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Tapi ada satu hal lagi. Ia mengeluarkan amplop dari tasnya, meletakkannya di meja. Ini pesan pribadi dari Pak Darmawan. Dia ingin bertemu. Katanya untuk bicara damai. Larissa menatap amplop itu lama, seperti menatap luka lama yang kembali berdarah. Aku tidak punya apa-apa untuk didamaikan, katanya pelan. Bayu menghela napas.
Dia bilang kalau ibu menolak, maka dia akan membuka semua aib pribadi ibu, termasuk hubungan ibu dengan seseorang bernama Rendra Pratama. Dunia Larissa seakan berhenti berputar. Rendra. Nama itu seperti pedang bermata dua. Cinta sekaligus kehancuran. Dari mana dia tahu? Tanya Larissa hampir berbisik. Bayu hanya tersenyum datar. Pak Darmawan punya banyak teman di media. Banyak orang yang masih berhutang budi padanya. Hati-hati, Bu. Dunia tidak selalu berpihak pada orang yang benar. Larissa tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah amplop di atas meja, seolah di dalamnya tersimpan keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Malamnya, Larissa tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap hujan yang turun deras di luar jendela. Pikirannya kacau. Ia tahu Darmawan tidak akan berhenti. Ia tahu dalam permainan orang-orang berkuasa, kebenaran hanyalah pion kecil yang bisa dikorbankan kapan saja. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk. Larissa, ini aku. Tolong buka pintu. Rendra. Ia berjalan pelan ke depan rumah, membuka pintu, dan di sana Rendra berdiri, basah kuyup, dengan wajah penuh kecemasan. Larissa, aku dengar dia kirim orang padamu. Aku takut terjadi sesuatu. Larissa menatapnya, separuh lega, separuh marah. Kenapa kau di sini, Rendra? Bukankah kau sudah cukup membuat semuanya jadi kacau? Rendra menunduk. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa biarkan kamu sendirian menghadapi mereka. Larissa menghela napas panjang, menatapnya dalam. Rendra, aku sudah belajar satu hal dari semua ini. Tidak semua yang datang membawa cinta, datang untuk menyelamatkan. Kadang, mereka datang untuk mengikat lebih dalam. Rendra menggenggam tangannya, suaranya serak. Aku tahu, tapi kali ini aku hanya ingin melindungimu, tidak lebih. Larissa menatap matanya lama, lalu melepas genggaman itu perlahan. Kau tidak bisa melindungiku dari sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masa laluku. Hari berikutnya, Larissa akhirnya memutuskan datang ke pertemuan yang diminta Darmawan. Ia tahu menolak hanya akan memperburuk keadaan. Pertemuan itu diadakan di sebuah villa di pinggir kota, tempat yang dulu sering mereka datangi saat masih suami istri. Begitu Larissa tiba, ia disambut oleh Darmawan dengan senyum dingin yang sudah lama ia kenal. Larissa, katanya suaranya penuh kepalsuan. Kau masih secantik dulu. Larissa duduk tanpa menjawab. Langsung saja, katanya datar. Apa yang kau mau? Darmawan menatapnya lama, lalu meletakkan map di atas meja. Damai, kau tarik semua pernyataan di media dan aku akan memastikan semua orang lupa pada masa lalu, termasuk hubunganmu dengan pria itu. Larissa tertawa pelan, getir. Kau pikir aku masih takut? Bukan soal takut, tapi soal apa yang akan terjadi jika anak-anak kita tahu siapa kau sebenarnya. Kalimat itu menusuk dalam. Anak-anak. Satu-satunya hal yang masih membuat Larissa bertahan dari semua luka.
Darmawan bersandar menatapnya puas. Aku tidak akan ragu menggunakan mereka. Jadi pikirkan baik-baik, Larissa. Kau ingin jadi martir atau ibu yang kehilangan segalanya? Larissa menatapnya dingin. Kau memang tidak pernah berubah. Masih menggunakan orang lain untuk menutupi kebusukanmu. Darmawan tersenyum tipis. Semua orang punya cara bertahan. Ini caraku. Larissa berdiri. Dan ini caraku. Ia mengambil map di depannya, lalu berkata dengan tenang. Aku tidak akan menarik apapun. Tapi aku juga tidak akan diam. Jika kau berani sentuh anak-anakku, aku akan pastikan dunia tahu siapa kau sebenarnya. Darmawan tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Hah, kau bukan ancaman, Larissa. Kau hanya luka masa lalu yang belum sembuh. Dan luka akan hilang dengan waktu. Larissa menatapnya sekali lagi, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tahu, perang ini baru saja dimulai. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Dalam perjalanan pulang, mobil Larissa nyaris ditabrak dari belakang oleh kendaraan tanpa plat. Ia berhasil menghindar, tapi mobil itu terus mengikuti, menyalakan lampu sorot terang ke arah kaca belakang. Larissa panik. Ia membelok tajam ke jalan kecil, lalu berhenti di pinggir sawah, napasnya terengah. Mobil itu berhenti beberapa meter di belakang, tapi tak ada yang keluar. Hanya lampu yang tetap menyala, menyorot lurus ke arah mobilnya. Setelah beberapa menit tegang, mobil itu akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Larissa menatap ke kaca spion, tubuhnya gemetar. Ia tahu itu bukan kebetulan. Seseorang sedang memperingatkannya. Dan anehnya, meski ketakutan, di sudut hatinya ada rasa tenang. Karena di balik ancaman, setidaknya ia tahu satu hal. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa hari kemudian, Larissa menerima amplop tanpa mama di depan pintu rumahnya. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto dirinya dan Rendra. Di dalam mobil saat mereka berpelukan di tengah hujan beberapa bulan lalu. Di belakang foto itu tertulis tangan kasar. Kau kira cuma dia yang punya rahasia? Larissa menggenggam foto itu erat. Kini ia tahu, seseorang sedang mengintai. Bukan hanya Darmawan, tapi seseorang lain yang tahu segalanya. Mungkin orang dari masa lalu, mungkin orang dari lingkaran terdekat. Dan saat itu juga ia menyadari, pertarungannya bukan lagi tentang membuktikan kebenaran, tapi tentang bertahan hidup agar kebenaran itu tidak mati bersamanya. Malam itu, Larissa kembali menulis di buku hariannya. Tangannya bergetar, tapi ia menulis dengan hati-hati. Mereka bisa menuduh, mengancam, bahkan menghancurkan. Tapi mereka tidak bisa membungkam hati yang sudah tahu apa itu benar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam ini, aku memilih untuk tidak takut lagi. Ia menutup bukunya, menatap cermin di depannya. Di sana bukan lagi janda mantan pejabat yang dibicarakan orang. Bukan pula wanita yang menunggu cinta terlarang kembali. Tapi Larissa yang baru, wanita yang berdiri di atas luka dan berani menatap dunia tanpa penyesalan. Dan di luar sana, hujan kembali turun perlahan, seperti menghapus sisa-sisa masa lalu yang masih menempel di jendela kehidupannya. Pagi itu, matahari seolah enggan muncul di langit Cempaka Raya.
Kabut menutupi halaman depan rumah Larissa, membuat dunia di sekitarnya tampak seperti potongan mimpi yang belum selesai. Ia berdiri di jendela, menatap sisa embun di kaca. Di tangannya masih tergenggam foto yang dikirim tanpa nama itu. Wajah Rendra dalam foto itu membuat hatinya bergetar. Bukan karena rasa cinta yang masih tersisa, tapi karena ketakutan bahwa semuanya bisa terulang. Fitnah, penghancuran nama baik, dan rasa malu yang tak berujung. Ia tahu seseorang sedang bermain dengan masa lalunya. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya reputasi, tapi keselamatannya. Hari itu Larissa pergi ke kantor polisi setempat. Ia berniat melaporkan teror yang ia terima. Namun saat tiba di ruang pelaporan, petugas hanya menatapnya dengan ekspresi canggung. "Maaf, Bu Larissa," kata salah satu dari mereka. "Kami akan bantu, tapi kasus ibu ini agak sensitif." "Sensitif?" Larissa mengulang dengan nada getir. "Apa yang sensitif dari ancaman terhadap seorang perempuan?" Petugas itu menelan ludah lalu berkata pelan, "Laporan ibu menyangkut nama besar, mantan pejabat. Kami harus hati-hati." Larissa terdiam. Ia tahu maksudnya. Tak ada yang berani menyentuh bayang-bayang kekuasaan. Bahkan setelah kekuasaan itu seharusnya berakhir. Ia keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai, tapi di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang baru. Kemarahan yang mendidih, bercampur tekad untuk bertahan. Malam harinya Larissa duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di pangkuannya, ia membuka kembali map berisi salinan dokumen yang sempat diberikan Dimas. Supir lama yang dulu menghilang lagi sejak malam pengakuannya. Larissa mencoba menelponnya, tapi nomor itu tak lagi aktif. Anehnya, di dalam map itu ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tak ia sadari. Sebuah kertas kecil terselip di antara berkas-berkas, bertuliskan tangan. Tulisan itu sederhana tapi membuat darahnya dingin. "Jangan percaya siapapun, bahkan pada yang kau pikir mencintaimu." Larissa memandangi tulisan itu lama. Tangannya gemetar. Ia merasa ada seseorang yang mempermainkannya. Seseorang yang tahu setiap langkah, setiap orang yang datang ke rumahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Degup jantungnya meningkat. Ia berdiri perlahan, mendekati pintu dengan hati-hati. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ini aku, Bayu, pengacara Darmawan. Aku perlu bicara." Larissa menghela napas lega sejenak, tapi tetap berhati-hati. Ia membuka pintu sedikit. "Kenapa kau kesini malam-malam begini?" Bayu tampak gelisah. Matanya sembab, dasinya longgar, wajahnya penuh keringat meski udara dingin. "Saya tidak bisa datang siang hari. Saya menemukan sesuatu." Ia menyerahkan flash disk kecil berwarna hitam. "Ini isi server kantor Darmawan. Saya salin diam-diam. Tapi ada rekaman yang aneh. Suara seseorang membicarakan Anda. Dan bukan Darmawan." Larissa mengambil flash disk itu, menatapnya dengan curiga. "Siapa yang bicara?" Bayu menelan ludah, menunduk, lalu berkata pelan, "Rendra." Dunia Larissa seolah berhenti berputar. "Rendra?" Suaranya nyaris tidak keluar. "Kau yakin?" Bayu mengangguk. "Saya dengar sendiri. Suaranya jelas sekali. Dia berbicara dengan seseorang dari media, memberi keterangan soal kebocoran dokumen, bahkan menyebut nama Anda."
Larissa mundur beberapa langkah, menatap lantai kosong. Rendra, pria yang berjanji melindunginya, yang katanya hanya ingin menolong, ternyata ikut berbicara di belakangnya. Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya lemah. Bayu menatapnya penuh iba. Saya tahu sulit dipercaya, tapi simpan baik-baik flash disk itu. Jangan biarkan siapapun tahu Anda memilikinya. Mereka sedang mencari bukti siapa yang pertama menyebarkan berita. Dan kalau mereka tahu Anda punya ini, Anda bisa dalam bahaya. Sebelum Larissa sempat berkata apapun, Bayu berdiri dan melangkah cepat keluar rumah. Dan anehnya, dari jendela, Larissa melihat ia tidak pergi ke mobilnya. Ia berbelok ke gang kecil di samping rumah, lalu menghilang ke dalam gelap. Larissa menatap flash disk itu lama sekali. Jantungnya berdetak cepat. Ia menyalakan laptopnya, memasukkan perangkat itu dan membuka file yang tertulis rekaman interview.mp3. Suara statis terdengar di awal, lalu perlahan muncul suara Rendra. Suara yang ia kenal terlalu baik. Ya, saya tahu soal dokumen itu. Tapi Larissa tidak sadar bahwa yang dia miliki bisa menghancurkan lebih banyak orang daripada yang dia kira. Kalau kau mau tahu buktinya, aku bisa tunjukkan. Larissa menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Suara itu benar-benar Rendra. Pria yang ia cintai ternyata juga menjadi bagian dari permainan ini. Tapi mengapa? Untuk apa? Ia memundurkan rekaman itu beberapa detik, mendengarkan ulang. Di latar suara Rendra, terdengar suara lain. Suara laki-laki yang lebih tua, berat, dan berwibawa. Dan dari cara ia berbicara, Larissa tahu, itu suara Darmawan. Bagus Rendra, kau tahu harus bagaimana. Biarkan dia merasa aman. Saat waktunya tepat, kita buka semuanya. Biar dia belajar arti kehilangan. Larissa menatap layar kosong, tubuhnya gemetar hebat. Jadi ini semua rencana mereka. Rendra berpura-pura mencintainya, hanya untuk menjebaknya kembali. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Semua perjuangan, semua air mata, semua keyakinan tentang cinta yang ia pertahankan ternyata hanya bagian dari sandiwara besar. Malam itu, Larissa tidak tidur. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap kosong ke jendela. Di luar, hujan turun pelan, tapi kali ini tidak menenangkan. Suara hujan terdengar seperti tawa mengejek. Seperti dunia yang menikmati penderitaannya. Ia mengambil buku hariannya, menulis dengan tangan bergetar. Mungkin aku bodoh, mungkin aku terlalu percaya pada orang yang datang dengan senyum lembut dan kata-kata manis. Tapi, jika mencintai adalah kebodohan, biarlah aku bodoh sekali ini. Setelah ini, aku tak akan biarkan siapapun masuk ke hidupku lagi. Air matanya menetes di atas halaman, membuat tinta samar. Beberapa hari kemudian, berita baru muncul di televisi. Pengacara perusahaan mantan pejabat ditemukan tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Cempaka Raya. Nama korban, Bayu Santoso. Larissa menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Tubuhnya gemetar hebat. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal, tapi Larissa tahu tidak ada yang kebetulan dalam lingkaran ini. Bayu meninggal hanya beberapa hari setelah menyerahkan flash disk itu padanya. Dan saat ia kembali membuka laptop malam itu, file di flash disk sudah tidak bisa dibuka. Semua data rusak. Seseorang sudah masuk ke rumahnya. Larissa tahu, ia bisa mencium bau parfum asing di ruang tamu.
Lemari dokumennya berantakan, tapi tidak ada barang yang hilang. Seolah yang datang hanya ingin memastikan sesuatu. Di meja ada secari kertas kecil. Tulisannya rapi, singkat, dan menakutkan. Kau terlalu jauh, Larissa. Berhenti sebelum semuanya berakhir. Keesokan paginya, Larissa memutuskan pergi ke tempat yang paling ia hindari selama ini, kuburan ibunya. Ia berdiri di sana, di bawah pohon besar, menatap nisan tua yang mulai tertutup lumut. Ibu, suaranya bergetar. Aku lelah. Aku hanya ingin hidup normal. Tapi kenapa dunia ini tidak pernah membiarkanku tenang? Angin berhembus pelan, seperti jawaban lembut yang tak terdengar. Larissa menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia berbalik, seseorang berdiri di kejauhan. Rendra. Wajahnya tampak pucat, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Ia melangkah mendekat perlahan. Larissa, dengar dulu penjelasanku. Tidak perlu, aku sudah dengar semuanya. Tidak, kau salah paham. Aku memang bicara dengan mereka, tapi bukan untuk menjebakmu. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku berpura-pura bekerja sama supaya bisa kau rencana mereka. Dan aku harus percaya begitu saja setelah semua yang terjadi. Rendra berusaha mendekat. Larissa, aku rela kehilangan semuanya demi kamu. Tolong percaya. Larissa memandang matanya dalam-dalam. Di sana ada rasa bersalah, ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang ia kenali. Cinta, namun di balik cinta itu masih ada rahasia yang belum ia tahu. Ia akhirnya berkata pelan, "Kalau kau benar mencintaiku, buktikan. Jangan dengan kata-kata, tapi dengan kebenaran." Rendra menunduk, menahan tangis. "Aku akan buktikan." Tapi setelah itu, Larissa, mungkin kamu akan membenciku selamanya. Larissa tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Ia tahu apapun yang terjadi setelah ini, kebenaran yang akan datang tidak akan membawa ketenangan, melainkan luka yang lebih dalam lagi. Dan di kejauhan, di antara kabut tipis pemakaman itu, seekor burung gagak hitam terbang rendah. Pertanda bahwa sesuatu yang kelam sedang menanti di ujung cerita mereka. Hujan mengguyur deras di malam itu, langit seperti pecah menumpahkan semua kesedihan dunia. Larissa duduk di depan perapian rumahnya, memeluk dirinya sendiri. Rendra belum menghubunginya lagi sejak pertemuan di pemakaman seminggu lalu. Dan entah mengapa, keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan kebencian. Setiap malam, ia mendengar bayangan suara-suara di kepalanya. Rekaman Rendra, suara Darmawan, dan ancaman anonim yang seolah menempel di dinding rumahnya. Ia tidak lagi tahu siapa teman, siapa musuh. Yang ia tahu hanya satu, seseorang sedang mengatur segalanya dari balik layar. Pagi tadi, seorang tetangga melihat bayangan pria bersetelan jas hitam berdiri lama di depan rumah Larissa, lalu menghilang saat didekati. Sejak itu, Larissa tak berani keluar rumah sendirian. Namun malam ini berbeda. Ia merasa harus tahu segalanya. Ia ingin menuntaskan bab terakhir dari teka-teki yang telah menghancurkan hidupnya. Teleponnya bergetar pelan di meja. Nomor tak dikenal. "Larissa?"
Suara di seberang sana lirih, berat, tapi familiar. Rendra? Ya, aku tahu siapa dalangnya. Tapi aku tidak bisa bicara lewat telepon. Datanglah ke gudang tua di Jalan Gunung Jati. Sekarang juga. Jangan bawa siapa-siapapun. Suara itu terdengar tegang dan terburu-buru. Larissa ragu sejenak. Instingnya berteriak untuk tidak pergi, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih kuat daripada ketakutan. Keinginan untuk tahu kebenaran. Ia mengenakan mantel hitam panjang, menyelipkan ponselnya ke saku, lalu keluar ke tengah hujan. Perjalanan ke gudang itu seperti melangkah ke masa lalu. Jalanan sepi, lampu kota redup, hanya suara ranting dan air hujan yang menemani. Gudang tua di ujung jalan itu dulunya milik ayah Rendra, tempat mereka dulu sering bermain saat masih muda, sebelum hidup membawa mereka ke arah berbeda. Saat tiba di sana, Larissa melihat sebuah mobil hitam parkir di depan. Lampunya menyala sebentar, lalu padam. Ia menelan ludah dan masuk pelan-pelan ke dalam. Gudang itu gelap. Hanya ada satu lampu gantung berayun tertiup angin. Di bawahnya berdiri Rendra. Wajahnya pucat. Matanya tampak sembab. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. "Aku tak tahu harus mulai dari mana." Larissa menatapnya tajam. "Mulailah dari kebenaran." Rendra menghela napas panjang. "Larissa, semua yang terjadi bukan sekadar rencana Darmawan. Dia memang ingin menghancurkanmu. Tapi bukan karena dendam pribadi. Dia melindungi seseorang." Larissa menatapnya bingung. "Melindungi siapa?" Rendra menunduk lalu berkata pelan. "Seseorang yang lebih berkuasa. Seseorang yang dulu pernah menandatangani proyek rahasia yang terlibat ayahmu." Larissa tertegun. "Ayahku?" Rendra mengangguk. "Iya, semua dokumen yang kamu simpan di rumah bukan cuma soal proyek Darmawan. Di dalamnya ada bukti keterlibatan ayahmu, bahwa uang proyek itu digunakan untuk menutup kasus lama. Mereka takut kamu akan membuka semuanya tanpa tahu dampaknya. Maka, mereka menjadikanmu kambing hitam." Larissa hampir tak bisa bernapas. Ia menatap lantai, mencoba mencerna kata-kata itu. "Jadi, semua fitnah, ancaman, bahkan berita palsu itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka di masa lalu?" Rendra mengangguk pelan. "Ya, dan Darmawan melakukannya demi seseorang yang punya kendali penuh atas sistem hukum dan media." Larissa gemetar. "Siapa orang itu?" Namun sebelum Rendra menjawab, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Dua pria bersetelan hitam masuk dari pintu belakang. Dan di antara mereka berdiri Darmawan. Wajahnya tenang, senyumnya tipis seperti biasa. "Rendra, aku kecewa. Kau seharusnya tidak membawa dia ke sini." Larissa mundur satu langkah. "Kau dalang semua ini." Darmawan menggeleng pelan. "Tidak sepenuhnya, Larissa. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi kau terlalu keras kepala. Padahal aku hanya ingin melindungimu dari kebodohanmu sendiri." "Melindungi?" Larissa tertawa getir. "Kau hancurkan hidupku, reputasiku, bahkan orang-orang di sekitarku mati. Itu yang kau sebut melindungi?" Darmawan menatapnya dengan mata tajam.
Kalau saja kau tahu apa yang sebenarnya terjadi 12 tahun lalu, kau mungkin akan berterima kasih padaku. Larissa terdiam. Apa maksudmu? Darmawan mendekat. Ayahmu bukan orang suci seperti yang kau kira. Ia salah satu pejabat yang menandatangani kontrak proyek fiktif untuk mencuci uang. Tapi di akhir, dia menyesal. Ia mencoba menutupinya dengan bunuh diri. Tapi sebelum mati, ia menitipkan semua dokumen itu padamu. Larissa memegang dadanya, napasnya sesak. Itu tidak mungkin. Buka file terakhir di hard drive yang diberikan Dimas, ujar Darmawan pelan. Kau akan lihat video pengakuan ayahmu sendiri. Air mata Larissa mulai jatuh. Ia ingat, file itu memang ada, tapi ia tak pernah membuka karena dilindungi, kata Sandi. Rendra menatapnya dengan wajah sendi. Aku sudah menontonnya, Larissa, dan aku paham kenapa kau selalu dijadikan target. Mereka takut dunia tahu kebenaran. Lalu kenapa kau diam saja selama ini? Teriak Larissa histeris. Kau berpura-pura mencintaiku, padahal kau bagian dari mereka. Rendra menatapnya dalam-dalam. Tidak, aku mencintaimu sungguhan. Tapi aku tak punya pilihan. Kalau aku menolak, mereka akan menyingkirkanku, sama seperti Bayu. Hening. Hanya suara hujan di atap yang terdengar. Larissa memandang Rendra, lalu Darmawan. Lalu apa sekarang? Kalian mau bunuh aku juga? Darmawan tertawa kecil. Tidak, Larissa. Aku tak sekejam itu. Aku hanya ingin kau menyerahkan semua dokumen dan rekaman yang kau miliki. Setelah itu, kau bisa pergi sejauh yang kau mau. Aku akan pastikan namamu bersih lagi. Larissa tahu itu bohong. Ia tahu begitu menyerahkan semuanya, ia akan menghilang seperti Bayu. Tanpa berkata apa-apa, ia merogoh saku mantelnya, mengeluarkan flash disk kecil, lalu meletakkannya di atas meja besi. Namun saat Darmawan melangkah maju, ia berkata lirih, sayangnya, aku sudah tak bodoh lagi. Data itu sudah kutransfer ke beberapa tempat, termasuk ke media nasional. Darmawan berhenti, wajahnya berubah pucat. Rendra menatap Larissa kaget. Kau benar-benar melakukannya? Larissa mengangguk pelan. Aku lelah bersembunyi. Biarlah kebenaran yang menelanjanginya semua. Aku sudah siap kehilangan segalanya. Darmawan menatapnya tajam, lalu memberi isyarat kedua pengawalnya. Namun sebelum mereka sempat mendekat, suara sirene polisi terdengar di luar. Lampu biru menembus kaca gudang yang retak. Darmawan memaki pelan. Bajingan, siapa yang melapor? Larissa menatap Rendra, tapi bukan dia. Rendra juga tampak bingung. Pintu gudang didobrak, polisi masuk, senjata terangkat. Turunkan senjata, jangan bergerak. Darmawan mencoba lari lewat pintu belakang, tapi peluru peringatan menghentikannya. Ia jatuh tersungkur, tangannya diborgol. Larissa hanya berdiri diam, menatap pemandangan itu seperti mimpi. Polisi membawa Darmawan pergi, dan Rendra mendekatinya pelan. Larissa, semuanya sudah berakhir. Larissa menatapnya tanpa kata. Tidak, Ren. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Aku kehilangan banyak hal, tapi setidaknya aku masih punya keberanian untuk berdiri. Rendra menatapnya dalam. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Larissa tersenyum samar.
kau sudah memperbaiki sesuatu malam ini. Dirimu sendiri. 3 bulan kemudian, langit Cempaka Raya cerah. Larissa berjalan di taman kecil dekat rumahnya yang baru. Ia kini hidup sederhana, menjadi penulis lepas, dan tak lagi dikaitkan dengan politik atau skandal masa lalu. Namun luka di hatinya belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, ia menerima paket tanpa nama. Di dalamnya hanya ada sebuah amplop putih dan selembar foto lama. Dirinya dan Rendra di tepi pantai, tersenyum di bawah matahari senja. Di belakang foto tertulis satu kalimat, "Jika waktu bisa diulang, aku ingin mencintaimu tanpa kebohongan." Air mata Larissa menetes pelan. Ia menatap langit, tersenyum getir. "Rendra, semoga kau temukan damai di tempatmu." Sore itu, berita nasional kembali menggemparkan publik. Rendra Prasetya, saksi kunci kasus korupsi proyek fiktif, ditemukan meninggal di kamar hotel. Larissa menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi kali ini tidak ada tangis, hanya keheningan. Ia tahu cinta mereka mungkin tak pernah mendapat akhir bahagia. Tapi ia juga tahu Rendra menepati janjinya, menebus dosanya dengan keberanian terakhir. Larissa berjalan pelan ke tepi danau, menatap pantulan dirinya di air. "Terima kasih, Ren, karena pernah membuatku percaya, meski hanya sesaat." Ia menutup mata, membiarkan angin sore membelai rambutnya. Cahaya jingga senja memantul di wajahnya, seperti lembaran baru yang menunggu untuk ditulis. Dan di kejauhan, seekor burung putih melintas, meninggalkan garis lembut di langit senja. Pertanda bahwa meski cinta mereka berakhir tragis, jiwa yang tulus tak pernah benar-benar mati. Malam menutup kisah ini dengan sunyi yang panjang. Angin membawa sisa hujan, menyapu halaman rumah Larissa yang kini tak lagi ramai. Semua telah berlalu, cinta, pengkhianatan, kehilangan, dan kebenaran yang datang terlalu terlambat. Namun dari serpihan luka itu, kita belajar satu hal, bahwa cinta sejati tidak selalu hadir untuk dimiliki. Kadang ia hanya datang untuk menyadarkan bahwa hati yang tulus bisa lahir bahkan di tengah kebohongan yang paling kelam. Larissa telah kehilangan banyak hal. Ia kehilangan kepercayaannya, kehilangan seseorang yang pernah membuatnya tersenyum, dan kehilangan bagian dari dirinya yang dulu polos dan mudah percaya. Namun dari kehilangan itu pula, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteguhan hati seorang wanita yang memilih bangkit, meski dunia berusaha menjatuhkannya. Cinta yang berakhir tidak selalu berarti gagal. Kadang, cinta justru menunjukkan keberanian seseorang untuk tetap menjadi baik, meski disakiti oleh orang yang paling ia percayai. Larissa kini berjalan sendirian, tapi langkahnya tidak lagi gemetar. Ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang tinggal bersamanya sampai akhir, tapi tentang siapa yang meninggalkan jejak yang membuatnya lebih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Dan mungkin di suatu tempat yang jauh di sana, Rendra pun telah menemukan damainya. Di antara penyesalan dan cinta yang tak sempat ditebus.
Karena cinta sejati, meski tak berujung bahagia, akan selalu hidup di hati orang yang pernah merasakannya dengan sungguh-sungguh. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa berarti. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengajari kita bagaimana caranya melepaskan dengan ikhlas. Bahwa kejujuran, sekecil apapun, lebih berharga daripada cinta yang dibangun di atas kebohongan. Dan bahwa seorang wanita yang telah disakiti bisa berubah menjadi sosok yang paling kuat. Bukan karena ia tidak pernah terluka, melainkan karena ia berani sembuh. Jadi, bagi siapapun yang sedang berjuang melupakan masa lalu, ingatlah, waktu tidak selalu menyembuhkan luka. Tapi ia memberi kita ruang untuk tumbuh dan memberi arti baru bagi setiap kehilangan. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh air mata dan keberanian ini di channel Kisah Luna. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Kisah yang mungkin akan menyentuh hati kalian dengan cara yang tak pernah kalian duga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini kita semua belajar sedikit lebih banyak tentang arti cinta, kehilangan, dan keteguhan hati seorang manusia yang masih percaya pada kebaikan.